dari kelas Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang membran sel. Struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan. Bagian luarnya masih terdapat dinding sel yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Struktur membran sel. Ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel, di antaranya yaitu yang pertama, menurut Gortel dan Grenadel. Membran berupa struktur yang membatasi, yang terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam minyak. Selanjutnya, gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Menurut Dawson dan Danieli, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Yang kedua, fungsi dari komponen penyusun membran sel. Yang pertama, lipid. Terdapat 3 tipe lipid, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Lipid ini berfungsi untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, bertindak sebagai komponen pembangun pada membran sel, dan lipid bisa digunakan dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam nanoteknologi. Yang kedua yaitu protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya sebagai spesies tersebut. Dan yang ketiga, karbohidrat. Peran penting karbohidrat dalam berbagai aktivitas sel yaitu yang pertama, sistem kekebalan. Karbohidrat pada molekul karbohidrat bertanggung jawab terhadap kekatan sifat antigenis membran sel. Kemudian, pengenalan sel. Karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Penting pada perkembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Materi yang kedua yaitu konsep fisika dalam membran. Yang pertama yaitu transport pasif pada membran. Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi, yakni berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul atau solut yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Yang kedua, difusi sederhana. Difusi sederhana berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel, menuruni gradien konsentrasi, dan tanpa memerlukan protein pembawa. Sebagai contohnya yaitu perpindahan molekul oksigen dari alveolus menuju kapiler. Yang ketiga, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel, menuruni gradien konsentrasi dan memerlukan protein pembawa. Yang keempat yaitu osmosis. Osmosis sebagai bagian dari difusi merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat
Materi yang ketiga yaitu transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Mekanisme transfer aktif melalui dua tahapan, yaitu yang pertama, proses perubahan karir X menjadi X0 dengan penggunaan sistem energi. X tersebut selanjutnya mampu mengikat metabolit menjadi X0. Kompleks ini bergerak menuju ke bagian yang lebih dalam karena adanya perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya disosiasi cepat dan A akan terlepas. Yang kedua, secara kimia, misalnya terjadi peristiwa fosforilasi tetapi segera diubah kembali menjadi struktur semula pada saat dilepaskan ke dalam sel, masuk ke dalam sel dan secara spontan X0 berubah menjadi X. Contoh sistem transfer aktif ini adalah pengambilan asam amino, peptida, nukleosida, dan kalium pada bakteri Escherichia coli. Yang keempat yaitu tentang konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan, air, atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Misalnya pada transport molekul gula melewati epitelium khusus, Na+ bertindak sebagai pengemban. Ion Na+ mengikatkan afinitas pengemban terhadap glukosa. Glukosa dan ion Na+ dilepaskan oleh pengemban ketika sedang berada dalam permukaan membran bagian dalam. Selanjutnya, ion Na+ akan dikeluarkan dari dalam sel melalui proses transport aktif. Materi selanjutnya yaitu konsep osmosis pada membran. Osmosis sebagai bagian dari difusi merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi-permeabel menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solut. Pada osmosis, sebagian molekul air akan berpindah dari larutan yang kurang pekat menuju ke larutan yang lebih pekat. Osmosis sendiri bisa menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah atau kompartemen A dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi atau kompartemen B. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan mendorong pusing cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Materi selanjutnya yaitu volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus nonpolar pada bagian ekor. Materi selanjutnya konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru akan masuk ke dalam bilik kiri. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil, yaitu yang terjadi dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung, dan peredaran darah besar yang terjadi dari jantung
lagi ke jantung. Materi selanjutnya adalah prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reverse osmosis atau RO komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun, seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Dan materi yang terakhir yaitu ayat Al-Quran tentang membran sel, yaitu surah Al-Qamar ayat 46, yaitu sebagai sumber inspirasi yang melengkapi lahirnya hukum struktur mengikuti fungsi dalam biologi, yang mana arti dari surah ini yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Makna dari ayat ini yaitu segala ciptaan Allah selalu proporsional, seperti membran pada sel yang diciptakan berlipat-lipat. Materi tentang membran sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.